Saudari dan saudaraku terkasih, setelah kita melihat pada episode pertama tentang biografi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, sekarang kita akan melihat sedikit apa yang ditulis oleh orang kudus ini. Kisah Satu Jiwa. Apa sebenarnya kisah Satu Jiwa itu? Kisah Satu Jiwa adalah buku riwayat hidup Santa Teresa dari kanak-kanak. Memang ia bukan hanya menulis buku ini, tapi juga menulis 266 surat, 54 puisi, percakapan-percakapan terakhir, dan 21 rumusan doa, dan beberapa drama singkat. Dari semuanya itu, memang kisah Satu Jiwa adalah tulisan yang sangat mencuri perhatian dunia dan menggugah nurani spiritual dan psikologis manusia. Kita lihat apa sebenarnya buku kisah Satu Jiwa ini. Terdapat 3 bagian, atau yang lebih dikenal dengan nama manuskrip A, B, dan C. Manuskrip itu artinya tulisan tangan. Manuskrip A ditulis untuk Mother Agnes dari Yesus, manuskrip B untuk Suster Maria dari Hati Kudus, dan manuskrip C untuk Mother Maria dari Gonzaga. Kita temukan ada satu pertumbuhan, satu evolusi kematangan spiritual dan kematangan kepribadian yang dialami dan diceritakan oleh Santa Teresa sendiri tentang bagaimana Allah bekerja dan bagaimana dia sendiri membiarkan Allah bekerja. Buku ini sangat menarik. Dengan bahasa yang sangat sederhana, diterjemahkan oleh para suster Karmel OCD Bajawa Flores NTT dengan judul Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Baik, mari kita lihat manuskrip A. Tulisan ini yang terpanjang dari ketiga bagian ini. Ada 86 lembar folio. Inspirasi buku ini sebenarnya sangat sederhana. Ketika mereka berlima dengan Suster Teresa sendiri, setelah perayaan Natal tahun 1894, mereka kumpul-kumpul di Biara Karmel di Lisieux, dan Teresa kecil ini mulai bercerita dengan lincahnya kisah-kisah masa kecil mereka di rumah, dan anekdot-anekdot yang membuat kakak-kakaknya itu tertawa dan penuh gembira. Melihat bahwa si bungsu ini bisa bercerita kembali dengan runut dan lepas bebas, lalu Mother Agnes memintanya untuk menulis, sehingga tulisannya itu bisa menjadi warisan keluarga. Namun Teresa ragu-ragu, tapi kemudian atas dasar ketaatan, ia pun mulai menulis. Teresa menulis menanggapi dengan serius dalam semangat ketaatan. Jadi sepanjang tahun 1895, Teresa menggunakan semua waktu luangnya hanya untuk menulis manuskrip A ini. Dan pada tanggal 20 Januari 1896, ia serahkan tulisan ini kepada kakaknya, Suster Agnes dari Yesus. Pada awal bagian buku, dia menulis demikian. Anda meminta saya menulis begitu saja menurut apa yang muncul dalam ingatanku. Sebab itu, saya tidak akan menulis riwayat hidupku yang sesungguhnya, melainkan saya akan menulis tanggapanku terhadap rahmat yang dilimpahkan Allah kepadaku. Jadi dari awal buku ya sudah terus terang katakan bahwa buku ini bukan lagi sekedar kisah tentang kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian eksternal, tapi justru sebaliknya, kisah tentang persepsi, tentang interpretasi yang dibuat tentang apa? Tentang kehadiran dan karya Allah yang rahim di dalam hidupnya. Ia merasa dan menganggap dirinya sebagai satu kembang mungil, mawar putih yang sedang bermekar, yang disegarkan dan dikuatkan terus-menerus dengan cahaya dan rahmat matahari sejati Tritunggal yang Maha Kudus. Ia menjelaskan bagaimana ia perlahan-lahan menemukan dan mengalami kasih karunia Allah yang begitu hebat atas dirinya. Dan dia yakin bahwa itu juga akan terjadi bagi semua orang. Untuk itu, buku ini sesungguhnya lebih dari sekedar satu kisah, satu cerita, satu dongeng masa lalu. Berkisah tentang apa yang sudah terjadi dalam dirinya, dibaca, dilihat dari kacamata rahmat Allah sendiri. Jadi ia mengajarkan bagaimana Allah yang rindu mewujudkan karya keselamatan pada setiap pribadi. Dan bagaimana kita seharusnya menanggapi karya Allah itu dan berlaku dalam membangun relasi dengan Allah. Jadi apa yang dikisahkan sesungguhnya dan seharusnya bisa terjadi dalam hidup setiap pribadi yang terpanggil kepada kemuliaan Allah dan kemuliaan diri. Karena Teresa yakin
bahwa Allah bekerja dalam rutinitas hidup. Lalu kita masuk ke manuskrip B. Buku ini ditulis untuk Suster Maria dari Hati Kudus. Juga kisah awalnya sangat sederhana. Suster Maria ingin supaya Teresia menulis sesuatu atau berbuat sesuatu selama retretnya 10 hari. Permintaan Suster Maria dari Hati Kudus sebenarnya adalah ungkapan rasa ingin tahu tentang apa yang akan Teresia buat selama retret. Tanpa dibayangkan oleh Suster Maria bahwa Teresia akan menulis kepadanya yang kemudian dikenal sebagai pendapat dan ajaran yang begitu mendalam dan sungguh baru. Ajaran tentang spiritualitas jalan kecil, spiritualitas cinta, dan penyerahan diri yang total kepada Allah. Teresia menulis dalam bentuk semacam rumusan doa seorang anak, bagaimana ia sudah menemukan panggilan istimewanya dalam gereja, tempatnya dalam tubuh mistik Kristus. Dia yakin dengan panggilannya itu, yakni cinta. Dia katakan, itulah panggilanku, mencintai. Ia yakin bahwa tempat utama dan pertama dalam gereja adalah jantung dan misinya adalah mencintai. Karena dari jantung inilah gereja bergerak dengan seluruh kekuatannya. Ia seakan tak berpikir tentang kekecilannya, tapi justru sebaliknya. Karena dalam jantung itu tempat mereka yang kecil, mereka yang lemah, yang berkorban, dan yang mempersembahkan yang paling kecil dan yang sangat tersembunyi kepada Allah yang rahim. Ia kemudian mengakui bahwa dalam kekecilan akan selalu memandang dan berharap kepada matahari ilahi, yaitu Allah. Manuskrip C, kisah ini ditulis antara tanggal 3 Juni sampai 8 Juli 1897, artinya 3 bulan sebelum ia meninggal. Awalnya adalah inisiatif dari Suster Agnes dari Yesus. Setelah ia mendapat manuskrip A, ia tidak langsung membaca, karena ia berpikir kisah-kisah yang ditulis oleh Teresa itu hanya sebuah kenangan masa lalu mereka di rumah. Namun beberapa bulan kemudian, ia coba membuka dan membaca. Ia sangat terkesan dan jiwanya tergugah oleh kisah perjuangan Teresia, terutama ketika ia sendiri harus meninggalkan rumahnya dan si kecil berusaha berjuang untuk masuk Karmel. Suster Agnes menjadi sadar bahwa kisah ini tidak sekedar dongeng masa lalu, tapi sungguh kisah tentang perjuangan seorang anak manusia untuk mengalami kasih Allah. Kisah sebuah jiwa kecil yang rindu dan berjuang untuk membalas cinta Allah kepadanya. Suster Agnes dari Yesus sadar bahwa masih banyak hal sebenarnya yang bisa digali dan masih bisa ditemukan dari dalam diri Teresia ini. Maka ia segera mendekati Suster Maria Gonzaga yang pada saat itu adalah priorin. Ia meminta agar priorin ini, Suster Maria Gonzaga, meminta kepada Teresia untuk menulis lagi kisah hidupnya. Suster Maria Gonzaga begitu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Suster Agnes. Maka kepada Teresia ia meminta untuk menulis lagi kisah hidupnya. Juga tentang pekerjaannya sebagai pembimbing novis dan bagaimana perjuangannya membangun relasi dengan para suster yang lain dan pergumulan dunia batinnya sendiri. Hasil tulisan ini adalah apa yang kita kenal dengan manuskrip C. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manuskrip A dan manuskrip C adalah kumpulan kisah perjuangan satu jiwa untuk mengalami Allah dalam rutinitas hidup hariannya, dalam spiritualitas harian, dalam rumah dan dalam komunitas biara. Sedangkan manuskrip B merupakan sintesis rangkuman ajaran jalan kecil dan penyerahan diri yang total ke dalam tangan Allah yang Maha Rahim. Sedangkan tulisan-tulisan yang lain seperti surat-surat, puisi-puisi, doa, dan kumpulan drama serta percakapan terakhir merupakan perluasan dari pesan-pesan yang terdapat di dalam 3 manuskrip ini. Oleh karena itu saya mengajak saudara dan saudariku untuk coba memiliki buku ini dan membaca. Karena kisah-kisah yang diceritakan oleh Teresia sungguh menggugah nurani manusiawi dan juga sungguh mencuri perhatian dari aspek psikologis karena Teresia bercerita tentang perjuangan, tentang penderitaan, tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang rutinitas hidup,
tentang mengalahkan diri sendiri, tentang bagaimana mengasihi sebagaimana Allah mengasihi manusia.